Itu untuk tulang paha bisa dipanjangkan sampai maksimal 8 cm. Oke. Kalau tulang kering itu 5 cm. 13 cm lumayan. 13 cm lumayan. Pakai pen luar nanti kita potong tulang gitu. Gak mau, aku bilang pakai pen luar, yang bikin gak mau itu pakai pen luar karena kan cewek, bener cewek juga kan, usianya masih muda juga. Akhirnya tulangnya mau nyambung sesuai harapan. Udah boleh buat jalan. Ini yang ditunggu-tunggu. Selamat pagi, siang, sore, malam semua Sobat Muardi. Sudah lama ya kita gak ketemu di acara Positif Podcast. Sehat, solutif. Think positive and Get more solution. Halo Dr. Neo. Halo. Kali ini hostnya ini ya, princess ya. Cici. Kalau biasanya kita combine. Ya. Sekarang kita dipandu setelah yang kemarin episode kemarin cowok-cowok lucu gitu ya. Sekarang kita ciwi-ciwi. Dan siang hari ini ya, kita kebetulan syutingnya siang nih gitu ya. Sobat Muardi ini kita akan membahas memang yang belum pernah kita bahas ya di podcast-podcast sebelumnya tentu saja. Dan langsung aja ini kita ada kedatangan 2 orang bintang tamu yang spesial gitu ya. Yang pertama adalah Dr. Denny Andriansyah SPOT. SPOT itu adalah spesialis ortopedi dan traumatologi. Dr. Denny juga pertama kali nih ya dok. Iya, di podcast kita ya. Selamat datang dokter. Dan yang kedua di sebelahnya ada Mbak Mila, nama panjangnya Mbak Jessica Mila. Yeay gitu ya. Selamat datang Kak Mila. Kita kok mendatangkan 2 orang spesial ini mau bahas apa sih Dokter Neo? Nah, ini kan salah satu metode yang mulai terkenal nih di Indonesia tentang di bidang ortopedi dan traumatologi. Dan mungkin belum banyak yang dengar ya, yaitu metode pemanjangan tulang. Pernah dengar Bang? Itu ada di Muardi? Ada. Serius dok? Serius. Pemanjangan tulang langsung saya sebagai anggota member yang ketinggian di bawah rata-rata permukaan air langsung tertarik. Ini Sobat Muardi yang pemanjangan tulang masa sih bisa di Muardi way. Itu buat anak-anak kali dok yang masih masa pertumbuhan. Bisa loh Mbak. Masa sih? Kalau gitu kita langsung aja ya kita bertanya langsung pada ahlinya. Oke, Dokter Denny nih. Ini perlu disclaimer. ini nanti aja ya. Ini kenapa sih kok lucu gitu? Karena ternyata saya baru mengetahui ya bahwa ya hostnya dan narasumber ini berjodoh. Iya, masa sih? Ternyata podcast mempertemukan 2 insan gitu. 2 insan. Jadi di masa lalu. Ini adalah papi mami. Jadi Dokter Denny adalah suami dari Dokter Nia. Jadi makanya agak-agak gimana gitu. Kerasa gak sih getar-getarnya gitu ya? Berasa di rumah gitu ya? Kita anaknya ya. Jangan sampai ada pertikaian nanti. Oh jangan berbahaya. Lanjut ke rumah ya. Oke. Nanti kita kembali ke profesional lagi ya dok. Oke, kita bahas tadi. Topik nih pemanjangan tulang. Langsung aja ya tanya-tanya ya. Betul. Ke dok. Kepo. Kita kepo nih ya dok. Dok sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan metode pemanjangan tulang ini? Oke, jadi metode pemanjangan tulang ini sebenarnya sudah lama ya, bukan hal yang baru sebetulnya. Jadi sudah lama ada di dunia. Itu mulai tahun 1951 dipopulerkan. Tahun 51. Umur berapa tuh? Pantes belum lahir makan terus gak tahu. Saya kelahiran tahun 2000 yang lalu ya. Iya, itu dipopulerkan oleh seorang profesor dari Rusia bernama Gavril Abramovich Ilizarov. Nah, jadi itu dia memanfaatkan karena dulu di sana itu sangat sulit ya untuk kan negaranya juga bukan negara maju. Kemudian beliau memutar otak bagaimana caranya supaya tulang, kan ada orang kecelakaan ya, tulangnya itu hilang atau tulangnya itu infeksi sehingga harus diambil. Nah tulang itu jadi kan ada defeknya, ada rongganya. Nah gimana caranya biar rongga ini terisi sehingga pasien bisa berjalan kembali. Nah di situ beliau berpikir gimana caranya untuk menumbuhkan tulang tadi. Nah akhirnya dibuatlah metode pemanjangan tulang ini. Jadi dengan operasi ya, jelas dengan operasi. Jadi tulang yang
Yang sehat itu nanti dipotong kemudian ditarik secara periodik, secara gradual, bertahap setiap hari pelan-pelan sehingga tulang itu mengikuti. Dan akhirnya ya jadi tulang, jadi utuh lagi. Tumbuh jadi gitu ya, tumbuh. dok ya? Betul, tulangnya tumbuh. Jadi secara gradual secara periodik kita diputer ya, ditarik ke atas atau ditarik ke bawah ya, tergantung di mana bagian yang efeknya. Nah, kemudian setelah itu terisi semua, nah pasien bisa jalan kembali, hasilnya bagus. Wow. Nah, sejak itulah maka di metode ini terus-menerus dikembangkan. Yang awalnya menggunakan pen luar, sekarang sudah bisa bahkan pen dalam. Pen dalam sudah bisa pemanjangan tulang gitu. Nah, itu kira-kira ini ya. Jadi awalnya memang metode pemanjangan tulang ini bukan untuk kosmetik ya, bukan untuk menambah tinggi badan. Ya, estetik gitu. Ya, Saya udah kedel dong. Nah, tetapi memang tujuan utamanya itu adalah mengobati tulang yang rusak. Jadi kan kecelakaan, kadang-kadang kan patah tulang terbuka, ya, tulangnya itu udah patah, terus habis itu ketinggalan di jalan. Waduh. Ya kan, hilang nggak tahu kemana. Banyak itu beneran. Jadi atau tulang itu hilang, remuk, pecah gitu kan, udah kemana-mana tulangnya. Nggak mungkin kita kumpulin lagi gitu, nggak bisa kan, udah kotor kan, udah gimana. Tulang yang sudah ada ini kita maksimalkan, gimana caranya supaya bisa menumbuhkan tulang yang tadi itu. Yang hilang itu. Ya, yang hilang tadi. Jadi menggunakan ya metode operasi ya, dengan operasi kemudian ditarik secara gradual, akhirnya bisa tumbuh lagi. Orang bertumbuh kalau cowok maksimal umur sekian. Kalau cewek, nah kalau tulang ini, nah saya sih sebelum tahu tentang ini ya, Sobat Mardim juga taunya udah kalau udah cewek di atas 17-18 tahun udah gak bisa bertumbuh, udah gak bisa tinggi. Jadi kan taunya tulangnya udah mampet nih gitu. Kalau tadi dokter bilang tulangnya ditumbuhkan. Nah ini apakah metode ini hanya untuk anak-anak atau ada usia maksimalnya gitu dok? Oke, nah inilah hebatnya metode ini. Jadi tidak terbatas pada usia. Wow gitu ya. Berarti jadi usia saya misalnya 25 juga masih bisa bertumbuh tulangnya dok. Jadi gini, tidak ada batasan usia. Bahkan ada yang usia 70 tahun, 80 tahun pernah kita kerjakan juga. Dan hasilnya juga bagus, tumbuh juga. Nah, tapi masalahnya kalau untuk yang kosmetik ya, biasanya memang yang mencari penambahan tinggi badan antara 13 sampai 40 tahun. Ya kan? Nah, itu kosmetik itu tadi ya, mau ya, menambah untuk tinggi nambahin badan. tulang, betul. Jadi kalau metode ini tidak ada batasan usia. Jadi sudah terbukti bahkan usia yang sudah tua pun juga bisa. Kalau kecuali masih anak-anak ya, kalau anak-anak ngapain kita panjangin, tungguin aja dulu tumbuh sendiri kan. Nah, kalau sampai masa pertumbuhannya sudah habis baru kita panjangkan. Berarti kalau pemanjangan tulang ini untuk kondisi apa aja dok? Yang banyak ya, mungkin yang umum ya dilakukan mungkin di Muardi terutama. Di Muardi. Jadi kalau yang kita lakukan sekarang ini itu untuk kasus-kasus infeksi tulang. Infeksi biasanya karena apa dok? Nah, infeksi ya karena bakteri ya, infeksi dari misalnya ada habis kecelakaan nih, lalu patah tulang terbuka, ada kuman masuk. Nah, dipasang pen, tetap tumbuh kumannya di situ kan, walaupun sudah kita operasi. Nah, tulang yang sudah terkena infeksi tadi kan pasti rusak tuh, ya kan? Pasti udah nggak hidup lagi. Kita ambil tulangnya. Karena tulang yang sudah mati itu percuma kalau kita pertahankan. Jadi sarang kuman. Justru malah sarang kuman di situ. Merambat gitu ya. Ya bayangin ini dalam busuk kan, busuk jadi sarang kuman. Nah kita ambil, kita buang, otomatis tulang itu kan bolong jadinya. Iya, berkurang kan. Enggaknya. Nah kasus itulah yang kita lakukan pemanjangan tulang. Jadi daripada kita kasih tulang buatan, ya udah tulang sendiri aja kita panjangi, kita potong dari bagian yang sehat, kita tarik ke atas. Tadi karena infeksi ya dok. Apalagi dok? Infeksi. Yang kedua tadi kecelakaan bone loss. Jadi kehilangan tulang tadi. Tulang hilang. Jadi habis dari kecelakaan gitu, kemudian tulangnya bercecer entah kemana. Nah kemudian nanti kita bersihkan. Kan ada rongga itu. Nah, rongga juga kita tumbuhkan tulang di situ. Yang kedua, yang ketiga pada kelainan kongenital. Ya, jadi ya? Betul. Banyak kan juga orang-orang yang maksudnya kakinya panjang sebelah lahir. Kongenital tuh berarti bawaan lahir. Atau sobat di kongenital bawaan lahir. Jadi ada lahir dengan kakinya panjang sebelah atau lahir kakinya tidak tumbuh atau yang sebelahnya lebih pendek lagi. Nah, itu kasus-kasus begitu bisa kita tangani dengan pemanjangan tulang. Jadi kita samakan.
biasanya. Kita tunggu biasanya sampai dia masa pertumbuhannya sudah selesai. Oh, seperti yang disebutkan. Betul. Jadi kita tunggu dulu, kan masih kecil nih kan. Udah kita tunggu dulu aja sampai masa pertumbuhannya sudah selesai gitu kan, kira-kira lempeng pertumbuhannya. Nah, ini lempeng pertumbuhan ya. Jadi kalau tadi ada usia 17 tahun, 25 tahun. Nah, itu kita melihat lagi lempeng pertumbuhan. Misalnya saat anak-anak nih, dia tumbuh terus tambah tinggi. Kalau lempeng pertumbuhannya masih ada, dia akan naik terus, tumbuh terus, masih tambah tinggi. Tapi kalau sudah lempeng pertumbuhannya sudah menutup, nah berarti dia nggak bisa nambah tinggi lagi. Nah di saat itulah kita bisa lakukan intervensi pemanjangan tulang. Berarti nanti kita taunya, kita pantau ya. Misalnya ini ada anak yang lahir dengan kondisi yang kakinya panjang sebelah, maaf ya, seperti itu. Kita lihat ya sampai umur 15, kita ukur dulu mungkin ya dok ya, atau gimana dok? Taunya kalau lempengnya tertutup atau itu gitu kita dilihat dari lewat ronsen ya. Lewat ronsen. Jadi ronsen kita lihat bisa kelihatan ya dok, ini terbuka atau tertutup. Lempeng pertumbuhan bisa kelihatan di ronsen. Jadi ini masih menutup, ini masih buka, habis itu ini sudah nutup, itu bisa kelihatan. Nah dari situ nanti boleh kita lakukan intervensi. Jadi tiap-tiap orang bisa beda-beda ya dok. Tiap anak misalnya bisa beda-beda. Cuman memang rata-rata 25 tahun laki-laki. Kalau perempuan? Perempuan sekitar usia 18 tahun. Oh iya. Gitu. Jadi ya beda-beda emang. Oke. Kemudian berarti tadi ya udah disebutin ya dok ya. Jadi kalau misalnya untuk kosmetik itu untuk yang peninggi badan ya. Mungkin kok di Indonesia kira-kira gimana dok? Nah, kok di luar negeri kan katanya nih ada nih beberapa negara yang terkenal ya dengan misalnya operasi plastik itu juga ditunjang dengan operasi untuk penambahan tinggi badan ya. Misalnya kalau yang cita-cita jadi model, jadi pramugari gitu kan, minimal 170 tapi sekarang kayak saya gitu ya ada 150 gitu. Gitu ya. Masih kurang-kurang 10 cm gitu. Gimana? Iya. Jadi kalau untuk kosmetik ini juga sudah banyak dipakai di luar negeri ya. Kita ngomong masalah dunia dulu ya, di dunia ya. Itu ada pemain aktor Hollywood juga. Ya sebut aja di Google bisa dicari, Rich Rotella namanya. Dia main film apa itu ya? Saya lupa. Nah itu dia produsernya itu bilang kamu kalau peran ini nggak cocok karena tingginya kurang. Akhirnya dia menambah tinggi 5 inci. Iya jauh banyak banget kan, 5 inci. Nah itu lakukan operasi ini. Dilakukan operasi. Kemudian ada lagi model juga begitu sama. Dia jadi karena tingginya kurang merasa dilakukan operasi ini. Nah di Korea itu operasi pemanjangan tulang kalau nggak salah saya terakhir lihat itu harganya sekitar $70.000. Mahal ya. Iya. Implannya juga nggak kayak yang di sini. Beda ya. Itu tulang hidung apa tulang apa dok? Pemanjangan tulang. Iya, tulang hidung mungkin langsung aja ya, nggak usah ditarik. Ya itu, jadi yang dipanjangkan tulang paha dan sama tulang kering ya. Berarti kebanyakan kaki ya dok? Kaki ya. Kan kalau pemanjangan tulang sebenarnya kan bisa aja tulang. Tulang kan ada di mana-mana gitu ya, tapi memang paling umum di kaki. Daripada tangan lebih banyak kaki. Bahkan jari ada ya, maksudnya. Oh jari juga bisa? Iya, jadi jarinya itu dia ada yang lebih pendek. Nah jarinya jadi namanya jarinya pendek lah, lebih pendek. Nah itu dipotong, dipanjangin biar jarinya itu sama. Dan udah dilakukan di Solo juga. Wow. Ada alatnya. Jadi penasaran prosesnya gimana? Karena udah tahu teorinya nih. Dipotong nanti biar, tapi kan masih bingung. Apakah sesimpel itu ya dok? Gimana sih di prosesnya step by stepnya gitu. Jadi prosesnya itu gini, ya dengan operasi ya. Jadi tulang yang mau kita panjangkan nih, dioperasi dibuka, kemudian ada bagian tulang yang kita potong. Jadi kita ini tulang nih misalnya ya, itu kita potong begitu. Nah setelah itu nanti kita pasangkan alat pen luar. Nah pen luar yang ada pemanjangnya, yang ada skrupnya, jadi diputer. Diputer ya. Nanti lama-lama akan narik. Nah terus tulang itu nanti mengikuti. Jadi tulang mudanya itu, nah kalau kita bilang tulang muda ya kalus ya atau enak dimakan tuh dok. Itu tulang rawan. Ya. Buat rawan. Jadi tulang mudanya itu dia ikut ketarik secara periode gradual. Nggak bisa kita langsung tarik putus dia kan. Nah jadi pelan-pelan. Jadi ikut tumbuh, pembuluh darahnya ikut numbuh, kemudian tulangnya juga sel-selnya juga ikut memanjang. Nah kemudian itu nanti baru mineral-mineralnya terbentuk. Nah lama-lama panjang-panjang ikutin. Nah, setelah panjang yang kita inginkan tercapai, ya setelah panjang yang kita inginkan tercapai, kita tunggu sampai konsolidasi.
sampai dia mengeras, sampai mineralisasi. Nah gitu. Setelah itu ya. Berapa lama dok tadi misalnya prosesnya ya? Jadi 1 hari itu 1 mili sampai 1,5 mili. 1 hari. Berarti kalau 1 bulan 3 cm, betul ya? Nah, jadi 1 bulan 3 cm. Kalau misalnya mau panjangkan sampai 5 cm, berarti 2 bulan. Nah 2 bulan setengah gitu ya. 2 bulan setengah. Artinya 2 bulan ya. 2 bulan. Kalau misalnya 5 cm mau panjangin. Ya tergantung berapa kita butuhnya panjangnya. Itu bisa pasti segitu apa? Tergantung juga faktor apa, mungkin genetik misalnya atau mengaruhi gitu atau gizinya juga pengaruh gitu nggak sih dok? Kalau itu ya, jadi memang ada faktor host ya, faktor diri dia sendiri. Jadi memang selama pemanjangan tulang ini ya asupan kalsium, vitamin D, protein, kemudian ya diantaranya tidak boleh merokok ya supaya bagus vaskularisasinya. Itu harus dilakukan. Kalau enggak ya ada faktor-faktor luar tadi ya bisa mempengaruhi jelas. Nah selama itu nutrisi tercukupi ya bisa tidak menutup kemungkinan. Itu tadi kan 2 bulan itu untuk mencapai target yang 5 cm dok. Untuk target yang tadi sempat dibilang konsolidasi sampai tulang itu akhirnya keras itu berapa lama? Itu sekitar 6 sampai 8 minggu. Berapa bulan tuh berarti? Berarti 8 minggu per 2 bulan juga ya? 2 bulan juga. Nah, dari gitu. target dari setelah selesai pemanjangan, kemudian tunggu lagi sekitar 6 sampai 8 minggu. Nah, ini juga tergantung nih kalau dia. Itu masih pakai alat yang tadi dok, yang diputer-puter tadi? Masih. Oh, masih. Tapi berhenti puternya. Nggak gitu. diputer lagi, stop. Jadi nggak usah muter. Pasien kita suruh latihan jalan malah. Latihan napak. Jadi supaya merangsang mineralisasi tadi, supaya tulangnya terangsang untuk keras ya. Untuk mengeras sehingga cepat sembuhnya, cepat kerasnya, pennya bisa segera kita lepas, gitu bisa jalan lagi. Gitu. Jadi benar-benar butuh kesabaran ya dok ya? Iya karena gradual. Jadi nanti gini diputernya itu, kini metodenya nanti ya saya nggak bawa alatnya sih ya. Jadi nanti metodenya itu diputer 1 kali putaran itu 1 mili. Nah muternya itu setiap 6 jam sekali. Nah 90 derajat. 90. Jadi gini. Jadi muternya 1/4 lah. Kalau lingkaran itu bisa dilakukan oleh pasien sendiri? Iya pasti harus. Gak perlu harus ke ini ya? Betul. Jadi bisa dilakukan pasien sendiri. Di rumah misalnya. Makanya nanti kita kasih buku. Kita kasih buku. Ada bukunya. Kemudian nanti ada catatan di situ rekornya. Jadi supaya dia nggak lupa. Kita catat. Hari ini jam sekian. Ini puter sekian gitu. Jadi setiap putar 90 derajat tulis. Nah nanti 6 jam lagi putar lagi terus sampai satu putaran 180 derajat. Nah 1 putaran itu bisa memanjangkan sekitar 1 mili. 1 mili. Nah kalau 1 mili per hari berarti kan kalau 1 bulan 3 cm ya. Kira-kira 3 cm ya. 3 cm. Ya gitu. Dok agak mundur dikit. Kok tadi pada pasien yang patah tulang atau mungkin kecelakaan gitu ya. Kemudian tuh proses operasinya. Operasi pertama tuh benerin dulu atau langsung bisa masang atau misalnya kayak buat yang kecelakaan, dioperasi dulu nih patah tulang atau disambung-sambungin dulu nanti baru beberapa bulan lagi baru bisa dipasang alatnya untuk memanjangkan atau gimana? Atau langsung sekali operasi bisa semuanya gitu dong. Jawabannya bisa. Bisa langsung. Jadi setelah ini kecelakaan ya, kecelakaan. Kalau kasus kecelakaan setelah kita tahu ini ada tulang yang hilang, itu bisa langsung. Langsung nih. Bisa langsung kita pasang alatnya, kemudian nanti kita mulai lakukan pemanjangan. Bisa. Bisa langsung. Jadi tidak harus menunggu. Mohon maaf ya dok, berarti kan tidak harus menunggu tanpa adanya infeksi. Enggak ada. Enggak ada. Paling nunggu BPJS klaimnya gitu. Sorry. Sensitif nih. Jadi nggak bisa langsung. Bisa langsung. Toh risikonya dok, pengen tahu nih dok. Misalnya tadi dokter Neo bilang nggak nunggu dulu nih ada infeksi atau enggak. Nah misalnya langsung nih dipasang nih pemanjangan. Padahal ternyata misalnya ada infeksi atau mungkin ada resiko-resiko nggak sih? Kalau infeksi kasusnya beda lagi. Kalau infeksi tetap harus kita hilangkan dulu infeksinya. Nah jadi kalau infeksi bisa kita pasangkan dulu alatnya sambil kita menunggu infeksinya hilang dulu. Yang pen luar tadi ya dok. Pen luar tadi kan kalau infeksi kita pasti pasang pen luar, nggak mungkin pen dalam ya. Kalau pasang pen dalam akan semakin berat
infeksinya karena dia jadi sarang kuman di situ. Nah, makanya kita pasang pen luar, tapi untuk metode pemanjangan ya nunggu dulu sampai infeksinya kira-kira reda lah. Dari mana taunya? Dari pemeriksaan laboratorium, dari klinis ya. Oh, berarti begitu kejadian eksiden bisa kecelakaan langsung dicek ya ini ada infeksi atau enggak. Begitu enggak bisa langsung. Bukan, kalau kecelakaan juga ya? langsung. Oh, Kecelakaan langsung. Jadi beda loh. Kecelakaan itu ya enggak langsung infeksi, enggak. Kan bisa meninggalkan infeksi juga tadi dok, misalnya tulangnya. Makanya jadi pada saat operasi ya kita pastikan bersih, gak ada infeksi. Nah, jadi kalau kasusnya ada infeksi di situ udah jelas ya. Kan kalau kecelakaan kan kita belum tahu nih infeksi apa enggak. Nah, bisa dipasang langsung kerjakan aja. Nah, jadi dengan harapan dengan husnuzonnya gitu ya. Itu enggak ada infeksi. Tapi kalau udah tahu ada infeksi ya jangan dipasang. Berarti memang screening pre dan post op ini sangat penting ya, Dok. Ya, jadi nanti kalau infeksi nih ya, kasus infeksi ya jelas kita harus pastikan dulu infeksinya reda dulu. Jadi bagian kenapa? Karena kita kan nggak tahu kalau masih ada infeksinya tulang mana yang masih sehat, kan gitu kan. Nah, kalau kita pastikan tulang yang sudah sehat itu sudah kita tulang yang sakit sudah kita ambil semua, kita bisa pastikan ukur berapa defeknya, nah baru bisa kita lakukan pemanjangan tulang dan memastikan infeksinya sudah reda, jadi nggak ada nanahnya, ya kan secara klinis ya, lukanya nggak kebuka, tulangnya bisa kulitnya bisa ketutup gitu. Terus apalagi tuh laboratoriumnya juga bagus gitu hasilnya, tidak ada tanda terinfeksi. Nah itu bisa kita langsung lakukan metode pemanjangan tulang. Oke. Ada lagi resiko lainnya mungkin dok? Oke. Resiko lain ya. Resikonya diantaranya sih ya gagal pemanjangan ya. Gagal pemanjangan karena pemanjangan berarti yang terjadi adalah ya udah jadi nggak numbuh tulangnya. Kita bisa evaluasi ya berarti mungkin dilihat sebulan kok nggak ada. Betul. Jadi nggak ada progres diteruskan atau berarti nggak bisa nih udah. Nah kalau seperti itu muncul kita pakai metode akordion. Jadi itu kan tulangnya bisa kita geser-geser. Nah kita tarik bisa kita deketin dong. Oh gitu, dibalikin lagi ya. Nah ya, jadi kayak akordion gitu. Jadi namanya metode akordion. Jadi bisa kita panjangin, kita kompres lagi, kita panjangin, kompres sampai dari hasil ronsennya keluar muncul ada kalusnya, ada tulang mudanya, begitu. Oke. Nah, tadi udah ngobrol banyak sama Dokter Denny ya. Sekarang kita mau ngobrol sama yang sebelahnya gitu ya. Nah ini adalah siapa dokter? Ada Kak Mila. Halo Kak Mila. Gimana kabarnya nih? Baik, sehat dan bahagia. Nah ini Kak Mila nih kita hadirkan di sini gitu ya. Ini adalah salah satu pasien dok dari Dokter Denny, pasien pemanjangan tulang. Nah tadi kok di Dokter Denny cerita panjang lebar gitu kan, aduh rasanya kayak apa ya gitu. Kayaknya kok teorinya sih kayaknya tulangnya dipotong, kemudian ditarik. Tapi ternyata udah ada sendiri nih, ngilu dong mengalaminya. ada saksi hidupnya ini. Betul. Nah ini tadi saya terutama kaget ya pertama kali lihat. Kok bisa jalan gitu ya. Saya bayanginnya tuh masih di kursi roda gitu kan, masih pakai alat bantu. Tapi ternyata udah ceria banget ini Kak Mila. Nah ini mungkin bisa diceritain nih pengalamannya gitu kan. Pengalamannya sebelum menjalani operasi pemanjangan tulang nih. Apa sih yang melatar belakangi? Gara-gara infeksi pen ya? Iya, pen dalam. Karena sebenarnya ada operasi patah tulang, kemudian dipasang pen gitu ya? Iya. Terjadi kalau dilihat dari luar itu lukanya nggak mau kering, jadi basah, kering. Jahitannya gitu? Iya, kering bisa, tapi cuma 1 minggu, nanti basah lagi, kering lagi, basah lagi. Selama 6 bulan sebelum melakukan proses pemanjangan tulang ini. Karena di 6 bulan ini baru kelihatan kalau tulangnya ternyata rapuh dan gak mau nyambung. Akhirnya dilakukan proses pemanjangan tulang ini. Oke, berarti ini ya mungkin pengetahuan juga buat Sobat Muardi. Jadi kalau ada yang mungkin operasi kaki entah karena kecelakaan atau itu ya sehingga ada patah tulang dioperasi. Nah kalau luka jahitannya basah itu berarti bernanah mungkin gitu ya. Kok itu gak normal berarti ya dok ya? Iya. Itu berarti ada sesuatu yang salah ya. Harusnya kering. Harusnya kering. Nah kalau rembes-rembes gitu ya, basah-basah terus gitu berarti harus segera. Itu warning sign itu ya. Warning sign. Jadi kemungkinan bisa ada
infeksi di situ. Bisa infeksinya bisa baru di permukaannya aja, baru di lukanya aja, atau bahkan bisa sampai ke tulang. Nah, kalau yang Kak Mila nih gimana? Ternyata setelah basah-basah sampai 6 bulan ya? 6 bulan baru. Berarti mungkin tulangnya rapuh. Oh, mungkin selama 6 bulan tuh kayaknya ngerasanya apa? Ini kenapa ya? Nggak ngeh kalau itu ada infeksi berarti atau gimana? Sebenarnya tahu kalau itu infeksi, cuman nggak tahu kalau ternyata sampai tulang juga. Maksudnya berpengaruh. Infeksinya sampai ke dalam. Berpengaruh buat penyembuhan tulang juga. Ternyata udah sampai tulang, akhirnya disarankan sama dokter untuk pasang pen luar ini. Oh, pasang apa dok? Ilizarov bukan ya? Bukan, ini namanya bone lengthening lah. Bone lengthening device. Ya kalau yang di Kak Mila namanya tadi ya? Namanya itu bone lengthening. Ya kalau nama alatnya De Bastiani. Jadi ada macam-macam. Namanya keren-keren ya. Keren ya. Kayak pemain bola gitu ya. Bola ya. Jadi kalau yang tadi Elizarov itu dia beliau mempopulerkan ring external fixation. Jadi bentuknya tuh lingkaran. Oh. Kasian kan ini aja kalau pen luar aja udah kayak antena begitu ya. Nah, apalagi dia bentuknya ring. Jadi kayak donat begitu. Ring gitu. tambah gede kakinya. Dan yang buat panjang gitu ya dok, banyak. Iya, banyak. Kaki pengkor. Nah, kita pernah kalau sobat Mori mungkin penasaran Elizarov kayak apa ya? Lihat di episode podcast kita tentang kaki pengkor. Jadi kaki yang pengkor, kaki yang kebalik ya. Ada kan orang kongenital juga rata-rata ya dok ya. Dari lahir itu ternyata bisa dikoreksi, bisa diperbaiki ya dok ya dengan alat itu. Nah, tapi kalau ini beda ya dok. Ini namanya tadi apa dok? Tadi kalau Bastian. Kan kalau Elizarov tadi bisa juga untuk memanjangkan tulang tuh, ya kan? Karena dia ada ulirnya juga, bisa dipanjangin juga. Betul-betul juga. Nah kalau yang ini kita buat lebih simple. Jadi yang memperlakukan ya Dokter De Bastiani. De Bastiani. Jadi namanya alatnya memang De Bastiani Orthofix. Oke. Nanti kalau punya anak kamu dinamain itu. Jangan serem. Ya, keren namanya itu. Ya itu nama alatnya. Oh, berarti dipakai sama Mbak Mila itu ya dok ya? Tapi kita populerkan memang namanya bone lengthening ya. Bone lengthening. Ada berapa apa dok? Besi itu besi atau apa? Iya besi. Yang ditancap ya? Betul. Ada berapa dok? Itu biasanya tergantung ya tulangnya mana dulu nih. Kalau misalnya kalau tulang tangan ya itu paling ya cuma dua atas dua bawah gitu ya. Tapi kalau udah tulang kaki itu biasanya 3. Jadi 3 fragmen atas, 3 fragmen bawah, terus fragmen tengah yang mau kita panjangin ini bisa 2 apa 3. Jadi ya kira-kira berapa tuh? 8 lah. Mbak Mila berapa kalau Mbak Mila ini? Apa? Yang dipasang sekarang? Yang dipasang sekarang. 9. Oh 9. Rencana awal 6. Tapi ternyata pas masuk ruang operasi tulangnya yang dipotong terbanyak. Oh iya. Banyak. Kamila tadi kan sempat cerita ya, memang ada infeksi. Nah sebelum itu berarti kan sudah mengalami beberapa kali metode operasi. Nah itu mungkin bisa diceritakan superficial aja sih, awal mulanya tuh gimana, ataukah mungkin trauma atau apa gitu, atau ada sakit atau apa, terus sampai sudah mengalami apa saja operasinya sampai akhirnya pemanjangan tulang ini. Ya, awalnya itu kecelakaan, mengakibatkan patah tulang paha kiri. Dipasang pen dalam itu bulan Desember 2019. Oh dari 2019 ya. Akhirnya ganti pen di bulan Januari 2021. 1,5 tahun kemudian. Ya, karena baut skrup itu namanya. Skrupnya. Itu pada lepas. Katanya mengganggu kekuatan tulang, mengurangi kekuatan tulang. Akhirnya diganti sampai bulan Mei 2022. Oke, tahun lalu ya. Tahun lalu. Mei 2022 itu dokter udah menyarankan buat dilepas karena tulangnya udah nyambung, udah bagus. Akhirnya dilepas. Udah sembuh gitu ya? Iya, udah sembuh ya. Akhirnya dilepas lah. 10 hari kemudian dibawa jalan, tapi masih pakai tongkat. Sebenarnya pakai tongkat ya? Iya, pakai tongkat. Tapi kakinya kayak tiba-tiba keseleo gitu loh. Oh, iya. Mungkin tulangnya sebelumnya, mungkin loh ya. Tulangnya belum kuat, mungkin. Akhirnya patah lagi, dipasang pen dalam. Di lokasi yang sama patahnya? Sama. Tempat yang sama? Sama. Oke. Akhirnya gara-gara pasang pen yang ketiga kali itu terjadilah infeksi. Yang tadi yang jahitannya basah terus gitu ya. Terus sampai akhirnya jadi beginilah, pakai pen luar. Pakai pen luar yang bone lengthening ini sejak bulan apa? Sejak bulan November 2022. Oh, November 2022. Berarti setahun, udah setahun ya. Iya. Sudah
mencapai targetnya berarti ya? Sudah. Makanya kita kaget Kak Mila jalan dengan cantiknya gitu. Berarti dulu dikasih tahu sama dokter Denny, ini nanti ini ada infeksi nih, tulangnya mau dipotong tuh dikasih tahu ya? Dikasih tahu. Oh, begitu tahu tulangnya mau dipotong itu gimana? Nangis. Kan kalau orang biasa gitu tulangnya dipotong, hah amputasi gitu kan, aku udah lemes gitu. Iya dibilang gitu. Terus pakai pen luar nanti kita potong tulang gitu. Gak mau, aku bilang pakai pen luar, yang bikin gak mau itu pakai pen luar karena kan cewek ya, bener cewek juga kan, usianya masih muda juga. Akhirnya dokter Denny meyakinkan dengan ngomong gini, kita selesain dulu satu masalahnya. Masalahnya utama kan ini infeksi. Kalau infeksinya udah hilang, nanti kita fokus ke pemanjangan tulang. Akhirnya dari situ oke, beranilah buat ambil keputusan buat pemanjangan tulang ini. yang pertama kali dipikirkan atau dirasakan ketika dokter Denny bilang pemanjangan tulang gitu, pertama kali baru dengar atau udah pernah tahu sebelumnya? Baru pertama kali ini. Nah itu gimana? Hah, pemanjangan tulang gitu? Iya nangis, aku nggak mau, nggak mau, takut. Kenapa? Apa maksudnya kebayang udah tahu kalau bakal ada banyak besi-besi yang tertancap di kaki atau? Karena patah tulang biasa aja kadang butuh waktu yang lama buat nyambung ya. Apalagi kalau ini dipotong. Kan saya sebagai kaum awam. Ya takut lah nangis nanti dipotong 5 cm. 5 cm butuh waktu berapa lama? Orang yang 1 cm aja butuh waktu berbulan-bulan. Apalagi Gak dipotong aja gak nyambung-nyambung gitu ya. Karena ada pengalaman sebelumnya ya Kak Mila ya. Yang sebelumnya kan infeksi gak dipotong kayak gitu. Terus ini harus begini. Nah terus yang membuat akhirnya yakin apa? Apanya? Dokter Denny ngapain nih di ngasih apa di? Berarti marketingnya oke nih. Sampai gimana kok sampai akhirnya yakin oke deh mau deh gitu. Dia, dokter Denny bilang kita selesaiin satu masalah dulu. Masalahnya kan di infeksi. Infeksinya kita bersihkan dulu. Kalau udah bersih nanti kita lanjut ke fokus ke pemanjangan tulang. Akhirnya dari situ kayak mikir apa iya ya. Akhirnya ya udah maulah yang penting sembuh gitu. Yang penting bisa jalan lagi normal lagi gitu. Karena kalau misalnya nih dok, cuma dipotong, nggak bersedia nih dipanjangin tulangnya, berarti kan dipotong, disambungin otomatis jadi pendek satu ya. Kalau pendek sebelah kan berarti akan pincang jalannya. Kayak penguin ya ngik-ngik. Maksudnya maaf akan jadi disabilitas ya dok. Termasuk ke disabilitas karena itu seumur hidup ya dok akan pincang istilahnya ya. Istilah medisnya ada dok. Saya orang awam ya. Kalau istilah pincang mungkin di medis ada gak? Bahasa limping gak sama. Jadi memang ini ya. Maksudnya jadi Mbak Mila kayaknya lebih ngambil resiko untuk melakukan proses yang panjang dan luar biasa penuh perjuangan ini gitu ya. Penuh kesabaran. Daripada maksudnya yang penting bisa jalan normal, fungsinya kembali, secara estetik juga. Dokter Denny bohong. Kenapa? Di awal dia gak bilang kalau ada PR-nya ternyata suruh muter. Iya muter. Ternyata kayak surprise aja ini, bohongin ya. Jadi ini ya apa namanya PR-nya gak cuma di pekerjaannya gak cuma di dokter, tapi kontrolnya berapa ini setelah kasih kerjaan juga. Dan everyday jam malahan ya, per 6 jam. 4 kali putar. Kalau tidur gimana dok? Kalau malam kita jam berapa sih? Harus bangun. Harus bangun. Apa yang terjadi kalau misalnya kelewat satu putaran kelewat gitu? Ya moga-moga sih. Takutnya gini, kalau terlalu lama kita telat muternya, itu tulangnya udah keras duluan. Kalau udah keras kan nggak bisa diputar lagi, nggak bisa tarik lagi, gitu. Berarti toleransinya berapa lama? Terlambat tuh misalnya sejam 2 jam atau sehari masih boleh lah gitu. Sejam nggak boleh ya? Harian nggak boleh kelewat ya? Nggak boleh. Kita bilangnya nggak boleh. Maksudnya walaupun sebenarnya secara teori sih sehari bisa. Cuman ya saya daripada ambil resiko kan, nah saya bilang ke pasien ya nggak boleh. Karena begitu misalnya sehari lebih telat, percuma ya dok? Karena kan itu udah kayak ritme. Jadi ada ritme. Jadi nanti yang diperhatikan di sini adalah pertama gapnya, ya kan berapa. Kemudian yang kedua latensi, kapan mulai muternya. Ini juga bisa operasi nggak bisa langsung muter, ya kan? Nunggu dulu. Jadi sekitar 2 minggu atau 10 hari ya, 10 hari dulu ditunggu sampai dia tuh kira-kira vaskularisasi udah bagus, udah mulai muncul bibit-bibit tulangnya. Nah udah muncul bibit-bibit tulangnya baru kita mulai puter. Nah boleh mulai puter. Nah setelah itu puternya itu juga ada intervalnya. Intervalnya harus 1 mili per hari harus. Jadi karena sudah terbukti. Tadi 90 derajat. Iya 1 mili itu interval. Kemudian ada namanya tadi rhythm.
Nah ritmenya berapa? Ya tadi 0,25 mili. Jadi selama 6 jam Per 6 sekali. jam ya, Iya berarti 0,25 betul. 90 kali 4 itu tadi ya. Per Jadi 6 jam. 0,25 tek. Nah disinilah butuh kerjasama dengan pasiennya. Saya lihat dia ini emang agak cerewet, jadi bisa lah. Oh, gitu ya. Ya, jadi bidang tamu karena hukuman. Usianya rewel banget. Hukuman ini buat kamu. Dulu waktu di operasi berapa lama sih dok? Berapa jam? Pemasangan gini? Oh cepet ya. Bentar, paling ya maksimal 2 jam udah sama jahit lah. Oh iya, cepet ya. Cuman keren loh Kak Mila ini berarti kan juga terbukti telaten dalam Betul. melakukan. Wih. Waduh, terima kasih. Keren. Jadi kita yang lihat juga wow berhasil Hasilnya gitu. ya. Ada contoh yang di Solo lagi kan, bukan di ibu kota atau di mana, di Muardi yang lingkungan kita sendiri melihat bahwa ada pasien yang seberhasil ini dengan metode yang sesulit ini, itu kan suatu achievement ya yang alhamdulillah bagus banget gitu. Dan Kak Mila masih muda banget kan gitu, Masih betul. Ini kalau proses pemulihannya berapa lama dok? Ini udah termasuk proses pemulihan belum? Atau Ini jadi Ini masuk termasuk proses pemulihan. konsolidasi yang tadi saya bilang. ini udah lagi Konsolidasi. pengerasan. Pengerasan gitu, pengerasan. Jadi konsolidasi di tempat yang tadi kita panjangin sama konsolidasi di docking ya. Docking itu jadi tempat ketemu antara tulang sama tulang kan kita ketemuin nih. Nah, dockingnya ini juga kita lagi nunggu sampai dia tuh nyambung. Nah, kita, Itu selama proses konsolidasi gitu ya. konsolidasi. Boleh olahraga nggak sih? Olahraga ringan boleh. Yang penting tapi jangan berenang, kena air nanti ya lukanya. Ini kok mandi gimana? Selama ini mandi? Oh, boleh kena air kok. Boleh mandi. Oh mandi boleh. Mandi boleh. Kok berenang kenapa? Karena pergerakannya. Keren juga ya. Ya coba Baju aja. renangnya juga bingung ya. Berarti yang olahraga yang boleh yang ringan misalnya apa? Pemanasan kayak kita mau berenang. Pemanasan. Stretching. Stretching bisa? Bener bisa. Stretching bisa. Lurusin kaki gitu bisa? Bisa boleh. Hah? Bisa ya? Boleh jalan kok. Jongkok Boleh. Jongkok boleh tapi apa? Pergerakan apa yang terbatas nih yang misalnya belum bisa? Yang sekarang selama masih pakai alat itu apa? Masih susah apa? ditekuk sih. Ditekuk sempurna ya. Penuh loh ya. Oh Ditekuk gitu. penuh. Keganjel. Duduk gak masalah ini ya. Nggak masalah. Duduk gak masalah jalan. Lompat belum boleh ya? Jangan lah. Jangan. Mau pulang apa bagaimana Ya kan nanya. Siapa tahu artis akrobat gitu kan harus. Berarti yang belum boleh lompat, lari, Koprol gitu koprol, ya. Zumba belum boleh juga Mbak. sepeda juga belum boleh ya? Boleh. nggak Boleh. apa-apa, Sepeda statis itu boleh? Boleh. Tapi sepeda nanti nyenggol-nyenggol dong. Statis. Oh itu takut karena gini, emang karena kita pakai pen luar, jadi kekurangannya di situ. Terbatas Jadi kalau banget ya, terbatas. space-nya ya. Walaupun memang sekarang sudah ada metode yang pen dalam ya, tapi alatnya mesti pesan dulu memang di luar negeri. Itu pakai belinya. remote ya dok? Pakai remote. Wih. Wow. Jadi pakai remote, ada juga pakai magnet, macam-macam. Pakai BPJS nggak? Nah, ini baru Lagi. sefrekuensi baru mau ngomong. Dok yang BPJS remote. Ini Iya. kalau BPJS ya dok? BPJS ya? BPJS ini Full BPJS dok. full. Alhamdulillah. Keluar berapa? Enggak ya? Apa? Free. Enggak, free. Cuman ongkos buat Free. bensin aja. BPJS free. Jadi mungkin buat yang mendengarkan ini karena emang banyak ya. Misalnya terutama korban kecelakaan ya. Betul. Kayaknya kalau kita kakinya utuh-utuh aja gini mungkin gak sih infeksi? Enggak ya? Pasti ada pemicunya. Misalnya. Ada pemicunya, Dan betul. terbanyak adalah Trauma ya dok. kecelakaan atau misalnya trauma olahraga terlalu nendang, terlalu kencang atau apa gitu ya Mas? Jadi kemungkinan infeksi itu satu trauma patah tulang. Kedua digigit anjing itu bisa infeksi kayak kan. Nah, hati-hati. Oh iya benar banyak. Iya banyak tuh. Habis itu digigit ular misalnya atau kena ketusuk. Nah itu hati-hati. Jadi kalau ada luka ya emang sebaiknya ditangani dengan baik. Kalau sampai tulang tapi tadi dok. Enggak juga. Saya ditusuk. Oh, Enggak juga. Jadi banyak lah. misalnya di kena tulangnya di infeksinya di otot tuh bisa sampai ke tulang ya? Bisa sampai ke tulang. Oh gitu. Kedalaman 1 senti aja bisa. 1 senti biasanya 1 senti ke dalam. Oh, tetanus gitu ya? Keinjak itu paku. keinjak paku tuh kalau yang malah jadi cerita ya kasus-kasus di IGD kita. Oh iya. Ternyata selain tetanus juga yang infeksinya sampai ke kaki atas itu karena nginjek paku, kena kayu kayak gitu. Tapi pasien-pasien yang biasanya sudah sepuh ya udah dibersihin sendiri, dicongkel-congkel, ternyata 2-3 bulan kemudian Iya, dikasih jadi daun-daun tetanus. apa gitu kita nggak tahu. Oke, ini Padahal pengetahuan buat sobat Muardi betul-betul. Jadi memang di awal jadi tulang kita bisa infeksi itu tadi ya kecelakaan. Mungkin yang dengar-dengar juga mungkin yang kemarin habis kecelakaan tulangnya patah di operasi terus kemudian jalannya nggak
bisa sempurna ya dok ya karena ada yang panjang sebelah pendek sebelah gitu ya. Itu ternyata ada solusinya gitu ya. Ada solusinya bisa konsultasi ya di Rumah Sakit Muardi ini kita ada bagian ortopedi ya dok. Di ortopedi ini banyak ahli-ahli jadi bisa konsul ternyata walaupun sudah usia matang gitu ya. Matang pohon ya. Jadi tulang itu bisa tumbuh. Jadi nggak hanya anak-anak gitu ya. Bisa konsultasi jadi kalau bisa untuk ditumbuhkan ya. Bisa ditumbuhkan, dipaksa tumbuh ya. Itu bisa konsultasi dan ya siapa tahu kita bisa bantu ya dok ya. Gitu. Kemudian mungkin dari Kamila setelah kemarin kan merasakan dari tahun lama ya bertahun-tahun ya. 2009. Patah. Kemudian pasti pasti terganggu ya fungsi motoriknya apa berjalan dan mobilitasnya terbatas setelah proses ini nih. Ini udah berapa bulan berarti dipasang? 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun ya. Karena menumbuhkannya banyak ya atau gimana dok? Nah ini kemarin itu sampai 11 cm ya. Wow. 10 cm. Kurang 1 mili. Nah, Ya, berarti jadi, memang infeksinya luas ya? Oh iya. Yang Tapi kalau dari luar dibuang kelihatan Gak kelihatan infeksi sebenarnya. kelihatan. kalau 15 cm, 15 cm berarti berapa tuh? Kalau sebulan 3 cm? 5 bulan. 5 bulan, iya. Habis itu nunggu konsultasi. itu kalau saya udah bisa jadi pramugari dong. Mau. Bisa loh. Tapi emang ada batasnya. Kalau untuk kosmetik ya, ada kosmetik. Itu untuk tulang paha bisa dipanjangkan sampai maksimal 8 cm. Oke. Kalau tulang kering itu 5 cm. 13 Tambahin cm tuh. lumayan. 13 cm lumayan. 55, 10 juga bisa. Lumayan. Harganya juga kalau kosmetik tidak dijamin BPJS ya tentu saja ya dok ya. Ya. Oke. Ya di Korea aja kan tadi $70.000. Kalau di Solo diskon lah berapa gitu. Kalau BPJS gratis tapi bukan untuk kosmetik. Jadi memang karena seperti Kamila nih ya tadi ada kecelakaan sebelum. Kemudian ini rasanya gimana nih setelah Sekarang apa nih perubahannya yang dirasakan dia setelah mengalami infeksi itu sekarang ada metode ini dan tadi kita lihat bisa jalan seperti itu udah mulai membaik. Yang dirasakan gimana sih? Perubahan positifnya yang pertama lukanya kering. wah berarti udah gak ada infeksi ya. Kedua infeksinya udah hilang. Ketiga tulangnya mau nyambung sesuai harapan. Yang keempat udah boleh buat jalan. Ini yang ditunggu-tunggu gitu ya. Kalau kita yang masih normal-normal kayaknya jalan tuh biasa ya. Tapi kalau udah pernah mengalami fase seperti Mbak Mila ini ya. Entah karena apa aja lah pokoknya. Sampai gak bisa jalan tuh pasti sedih banget ya dok. Sedih banget. Nangis tiap hari. Nangis tiap hari. Ya lo udah kebayang. Tapi bersyukur ya ada Dr. Denny dan tim yang luar biasa di Rumah Sakit Muardi. Sehingga bisa membantu Mbak Mila. Dan kita harapkan juga Sobat Muardi ya akan seperti Bisa Mbak Mila. kan solusi di Muardi. Betul. Oke. Harapannya apa setelah ini? Supaya cepat dicopot? Segera dilepas. Pertama, yang kedua bisa aktivitas normal kembali. Yang ketiga bisa jalannya nggak pingwin, nggak miring-miring. Maksudnya gimana dok? Jalannya nanti? Iya bisa. Jadi nanti kan kalau udah lepas pen, nah makanya mohon doanya bulan depan mau lepas pen nih. Mohon doanya. Mungkin waktu di upload di YouTube ini. Udah lepas mungkin ya. Tahun depan berarti. Ini udah mau penghujung tahun. Ya nanti bisa. Jadi tinggal latihan jalan. Berarti masih ada rehabilitasi. Rehabilitasi, latihan jalan. Tapi kalau cepet ya paling ya nggak lama lah. Kan basic jalannya sudah dapat. Basic jalannya udah bagus, udah jalan. Udah bagus, tinggal latihan jalannya aja. Ini mungkin kan karena Mila masih ngerasa nyeri, ya kan, masih sakit-sakit, jadi agak nahan-nahan jalannya jadi kayak penguin. Mungkin karena trauma juga ya. Itu juga bisa. Tapi kan memang agak terganggu juga dengan pen luarnya ya Kak. Jadi emang jalannya mungkin cari Rada berat space sebelah, gitu, rada berat sebelah. Jadi kan ya. Berat ya? Agak lumayan ya. Kan besi, 9 besi. Iya 9. Itunya besinya terus rodnya itu juga gede. Nah untuk manjangnya juga besar. Kayak tabung gitu ya dok. Besi banyak. Jadi ya lumayan berat ya. Berarti yang untuk bulan depan lepas pen luar ya. Dalamnya masih ada juga? Nggak ada. Dalamnya udah nggak ada. Berarti udah bener-bener full tulang. Oh keren. Saya bayangannya itu masih ada tulangnya di dalam pennya gitu yang masih membantu. Ternyata enggak ya. Berarti udah. Berarti ini kalau di ronsen udah full ya tulangnya. Cuman masih menunggu pengerasan aja dok ya. Nunggu konsolidasi tadi. Kelihatannya dari ronsen ya dok ya. Kalau tulangnya ini udah
Udah Nanti kesulitan. mungkin bisa kita bantu dengan CT scan ya. Jadi Oke. CT scan nanti kita kelihatan malah lebih kelihatan bony bridgingnya dan lain-lain. Oh ya, bridging jembatan ya. Iya, Buat body bridgingnya. jembatan ya. Tulangnya sama ya dok? Apanya? Yang tumbuh itu tetap sama ya? Kalau di ronsen kelihatan gak sih? Oh ini yang bekas, enggak ya? Atau udah kayak Kelihatan. bener satu? Kelihatan, Oh tetap kelihatan ya? tetap kelihatan. Jadi tulang yang ditumbuhkan yang mana, tulang yang aslinya yang mana. Kekuatannya sama? Kekuatannya sama? Kekuatannya sama. Berarti ntar Sama-sama kuat. kalau udah dilepas, udah jalannya udah lancar, istilahnya beberapa bulan kemudian ya, udah bisa lari. Nah jadi gini, ada bahkan penelitian itu di atlet. Oh, Dipanjangkan tulangnya dan hasilnya ya dia bisa kembali fungsinya seperti sebelum dioperasi. Woi. Jadi performanya bagus. Nah, artinya tidak ada perbedaan antara tulang yang ditumbuhkan dengan tulang awal, gitu ya. Sama-sama tulangnya Mila, gitu. Jadi Bukan gak usah tulangnya Pak ragu-ragu Eri. ya. Ini mungkin yang nonton Dok Sobat Muardi masih ada ragu-ragu gitu ya. Mungkin yang sebenarnya kondisinya seperti Mbak Mila atau tadi seperti mungkin beberapa orang yang kaki atau bagian tubuh lain ya, karena nggak hanya kaki, tadi jari juga bisa. Nah itu pesan-pesan Dok dari Dokter Denny untuk Sobat Muardi supaya nggak ragu-ragu gitu lah. Ya, yang pertama butuh niat ya. Gimana juga kan kita niatnya dulu. Jadi niatnya dimantapkan, pengen ikhtiar untuk mencari kesembuhan itu dulu. Oke. Nah nanti ya bisa kita periksakan dulu, itu nanti kita cek dulu, silakan periksa. Nanti akan kita carikan metode yang paling tepat gitu untuk bisa ya dilakukan penyembuhan. Bisa dengan metode seperti yang Kak Mila ini, atau mungkin bisa metode lain kalau misalnya emang ada provided gitu. Siapa tahu mungkin tahun depan ada pendalem gitu kan, kita nggak tahu. Muardi bisa nyiapin kan. Amin. Nah, yang pakai remote gitu. Luar biasa. Nah itu bisa kita pilihkan. Jadi ya memang niatnya dulu, kemudian kita semangatnya ya. Saya harapkan karena di sini memang 50% saya yang ngerjakan, 50%-nya pasien karena butuh kerjasama dari pasiennya. Kalau misalnya dia nggak mau muter ya nggak bakalan jadi. Iya betul. benar. Nah kalau dengan Mila mau nih ya, dia mau pasien mau kerja sama gitu, nah, itu bisa jadi hasilnya kayak Mila gini. Ya jadi untuk yang di luar sana ya mungkin ya tadi niatnya, semangatnya, kemudian Bismillah kita periksakan, nanti coba kita carikan, kita pilihkan metode yang paling tepat. Oke. Keren banget. Nah Sobat Muardi udah semua nih, kita udah ngobrol-ngobrol tentang metode pemanjangan tulang dengan Dokter Denny dan juga dengan Kamila. Terima kasih banyak Sobat Muardi yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dan Spotify RSUD Dr. Muardi, serta jangan lupa untuk selalu like dan juga share konten-konten di media sosial kami ya. Oke, dan jangan lupa tetap setia ya menantikan episode-episode terbaru dari Positif Podcast Sehat Solutif. Think Positive and Get more solution. Oke, kita pamit dulu ya. Terima kasih Dokter Denny, terima kasih Kamila, dan terima kasih Sobat Muardi semua.